Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Fenty Duraneta. Nah, di sini saya bersama rekan saya Intan Nur Fadila. Nah, baik, di sini kami akan melakukan sesi konseling dengan riwayat penyakit GERD. GERD. Nah, saya sebagai ahli gizi dan rekan saya Intan Sebagai pasien dengan penyakit GERD. Baik, di sini kami ada leaflet, penukar, ada lembar asesmen dan lembar FFG. Baik, apa? Ya udah. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Dadah. Masuk. Silakan duduk, Mbak. Baik. Dengan Mbak siapa ya, Mbak ya? Saya Intan. Oh, Mbak Intan. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Intan. Ini umur berapa ya, Mbak Intan? Saya umur 21. 21 tahun. Itu kerjaan sehari-hari apa itu? Kuliah? Saya masih kuliah, Bu. Kuliah semester berapa itu? Semester 5. Semester 5. Lagi capek-capeknya ya kayaknya ya. Pusing banget, Bu. Oh iya benar. 21 tahun ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fenty, ahli gizi di rumah sakit ini yang bertugas siang hari ini, Mbak Intan. Nah, sebelumnya Mbak Intan ada surat rujukan dari siapa ya? Saya dari Dokter Happy. Oh, dari Dokter Happy. Rumah sakit sebelumnya didiagnosis sakit apa itu, Mbak? Saya ini GERD. Oh, GERD. Boleh lihat surat rujukannya? Ini, Bu. Oh, baik, ini ya dari Dokter Happy ya. Iya. Oke, baik. Itu sakitnya dimulai sejak kapan itu? Saya dari SMA. Oh, dari SMA. Ya lama ya. Itu biasanya keluhannya apa tuh kalau udah mulai kambuh? Saya tuh kayak mual, terus muntah, terus sakit perutnya tuh sampai ke dada gitu. Sampai ke dada ya. Baik, sebelumnya udah dengan Dokter Happy udah disaranin dietnya belum? Dulu tuh pernah, tapi nggak saya lanjut, jadi udah nggak pernah lagi sih, Mbak. Oke, baik. Terus saya juga udah lupa. Oh, dulu kan terakhir itu kira-kira kapan itu? Ya pas baru-baru itu kena itu, terus baru-baru. setelah itu udah enggak lagi. Oke, baik. Sebelumnya ada konsumsi obat yang gini? Saya enggak. Nggak ada konsumsi obat ya. Untuk sehari-harinya itu tadi mahasiswa ya. Itu biasanya berangkat kuliah itu dari jam berapa? Berangkat kuliah itu jam 8, jam 7, jam 9 sih rantang itu. Itu biasanya sempet nggak di hari kuliah seminggu itu ada waktu buat olahraga? Nggak ada, saya apa ya, mager gitu. Iya, karena di kuliah juga ya. Kayak udah capek di kampus, terus banyak tugas. Baik, sebelumnya nanti kita cek tinggi badan dengan berat badan dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Baik. Mungkin berat badan dulu ya. Oh, berat badannya di 50,55 ya. Kita cek tinggi badan. Kakinya dalam dekatnya lurus ya. Untuk tingginya 168,5 ya. Untuk berat badan 50,5, tinggi badannya 165,5 ya. Jadi saya cek untuk status gizi dulu ya, Mbak ya.
baik, untuk setelah saya cek ini berat badannya, status gizinya itu masuk ke gizi kurang ya, karena resiko normalnya kan 18,5. Nah ini kamu di 18,45. Nah baik, setelah kita cek tadi, sebelumnya ada penurunan berat badan atau tidak Enggak sih. sebulan terakhir? Enggak Bu, saya stuck di situ-situ. Situ terus. Baik. Untuk riwayat labnya saya lihat HB-nya normal, kadar gula darahnya juga normal ya. Iya. Kayaknya aman semua ini ya, normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tadi kan kalau gejalanya tuh suka perutnya panas sampai ke dada. Itu juga ada riwayat mual muntahnya kan? Ada. Itu kira-kira sering nggak? Sering ya, kalau mual muntah pasti sakit perut kan, itu sampai dada gitu. Ya. Pasti. Sampai muntah? Kalau muntah enggak. Oh enggak ya. Mual. Mual aja ya. Nah, baik. Biasanya itu ada kebiasaan makan nggak itu? Kebiasaan makan jajan? Iya. Ada Mbak. Ada Bu. Saya itu sering nyeblak gitu. Oh, seblak. Seblak itu kira-kira berapa kali sekali? Kayaknya seminggu tuh ada 3 kali, 4 kali gitu. Oh, seminggu. Tapi itu saya makannya dikit sih Bu sebenarnya, tapi saya suka. Pedes nggak itu? Pedes. Kira-kira berapa sendok? Saya biasanya tuh level 2 sih. Oh, level 2. Setelah makan seblak, ada makan teh, kopi gitu? Pasti Bu, kalau abis makan nyeblak gitu saya pasti minumnya teh. Minum teh. Es teh gitu. Okay. Terus kalau untuk kopi itu biasanya kalau saya begadang gitu pasti saya order kopi sih. Teh kopi itu seminggu kira-kira berapa kali atau sehari sekali? Kalau ngeteh itu biasanya pas nyeblak aja sih. Kalau ngopi hampir tiap hari kayaknya. Baik, saya mau nanya konsumsi makan kamu dari bangun pagi kemarin sampai ke hari ini. Kemarin itu di jam berapa ya? Saya bangun di jam 6. Di jam 6 itu yang dimakan tadi tuh? Saya itu makan buah. Strawberry, kayak jus strawberry gitu sih Bu sebenarnya. Jus strawberry. Itu berapa? Ada 1 gelas yang ini? Iya, gelas itu. 50 gram ya. Itu gulanya banyak atau dikit? Ada 2 sendok. Gulanya 2 sendok. Pakai susu kental manis juga. Itu kayaknya 2 sendok juga. 2 sendok. Nah, setelah itu ada yang dikonsumsi lagi? Setelah itu enggak. Kalau kemarin itu saya ngampus di jam 7. Oh, di jam 7. Saya itu enggak. Ini belum ada sarapan ya? Belum. Untuk selingannya ada nggak? Selingannya juga belum. Lanjut ke makan siang berarti ya? Saya makannya itu di jam 11 Bu. Di jam 11 itu makan apa aja tuh jam 11? Makan Nasi. Terus kayak sambal udang gitu. Sambal udang. Sama tumis kangkung. Untuk nasinya apa sebanyak ini? Iya, tapi saya nambah dikit lagi. Nambah sedikit lagi ya. Untuk sambal udangnya itu pedas atau enggak? Pedas. Balado gitu. Oh, balado. Itu sekali makan udangnya berapa buah? Saya 5. Ya. Yang besar itu. Yang besar. Berminyak nggak sambalnya? Berminyak. Untuk tumis kangkungnya itu berapa sendok? Kayaknya 2 sendok. 2 sendok. Ini pedas nggak itu tumis kangkung? Pedas. Pedas juga. Untuk setelah itu ada yang dikonsumsi minumannya? Setelah itu saya ini es jeruk. Es jeruk. Itu berapa banyak? 1
ada yang dimakan lagi? Enggak. Setelah itu ada makan sore atau makan malam? Atau ada Saya selingannya? di jam 3. Di jam 3 makan apa itu Mbak? Itu kalau kemarin saya itu ini ngelukis bareng teman-teman kampus. Oh, petis ya. Oh. Itu yang Mbak makan apa aja tuh? Ada mangga, Mangga, terus ada nanas, nanas, sama jambu. jambu. Untuk mangganya itu berapa potong? Kayaknya sih ada 5-an sih. Ada 5 potong ya? Mm-mm. Ukurannya ada sebesar yang ini? Ada, iya, segitu. Sebesar itu ya. Hmm. 5 potong. Untuk nanasnya itu berapa potong? Sama sih Bu. 5 ya? Mm-mm. Untuk jambunya Sama. Kayaknya saya habis 3 buah sih. 3 buah. Yang kecil itu jambu air. Itu yang jambu air yang warna merah itu ya? Iya. Nah, sudah makan petis nih, ada yang dikonsumsi nggak minumnya? Saya minum air aja. Air putih. Iya. Setelah itu ada makan sore, Enggak. makan malamnya. Makan malamnya saya makan mie ayam. Mie ayam itu di jam berapa? Di jam 8 malam. Mie ayam jam 8. Untuk di jam 8 ini, mie ayamnya ada pakai sayur? Pakai Pakai sambal nggak? sambal, Pakai saus gitu. Kalau nggak pakai sambal sama saus nggak enak lah Bu, mie Iya. ayam. Sayur. Itu ada ayamnya juga ya? Ada. Kira-kira ayamnya berapa sendokan itu? Toppingnya? Kayaknya sih cuma 3 sendok gitu. 3 SDM ya. Untuk mie ayamnya satu mangkuk besar seperti ini. Mangkok yang ada cap ayamnya itu loh Bu. Oh, mangkuk cap ayam. Itu habis nggak? Habis ya Bu. Mie ayam satu. Sayurnya itu kira-kira berapa sendok? 2 sendok kayaknya ada. 2 sendok. Itu sayurnya sawi atau? Sawi, saisim atau sawi gitu ya Bu. Oh iya baik. Campur kayaknya. Sayur 2 sendok ya. Mm-mm. Setelah makan mie ayam yang dikonsumsi apa itu? Saya ini nutrisari jeruk nipis. Nutrisari jeruk nipis. Nipis ya. Untuk nutrisari jeruk nipisnya ini berapa? 1 saset. Satu saset. Yang apa tuh gelas extra jus gitu loh Bu. Oh, gelas yang besar ya. Mm-mm. Setelah minum nutrisari ini ada yang dikonsumsi lagi? Udah. Malamnya ada kebangun nggak? Malam itu di jam 3 sih. Di jam 3 itu ada yang dikonsumsi? Saya minum susu. Susu apa itu Mbak? Saya minum susu Cimory Cimory, ya rasa strawberry. strawberry. Itu yang ukuran 250 atau yang 200? 250. 250 ya. Setelah itu ada yang dikonsumsi lagi di jam 3 itu? Enggak. Lanjut tidur ya? Uh-uh. Sebelumnya ada obat yang dikonsumsi sebelum tidur atau suplemen vitamin? Nggak ada. Ya. Nggak minum tablet tambah darah? Enggak. Baik, setelah itu bangun di jam berapa? Bangun di jam 6. Di jam 6 itu ada yang langsung dikonsumsi? Belum. Kalau kemarin kan libur ya Mbak ya. Oh ya. Kalau Jumat saya kosong, jadi saya belum bangun kayaknya. Belum makan. Oh belum makan. Belum makan. Iya. Makannya itu di jam berapa itu? Makannya di jam 9. Jam 9. Oke baik, saya ulangi ya. Makanannya di jam 6 pagi itu ada jus strawberry, terus di jus strawberry dengan gula dan susu kental manis. Untuk dimakan siangnya di jam 11 itu ada nasi dengan sambal udangnya 5 ekor dengan rasa pedas, tumis kangkungnya pedas dengan es jeruknya 1 cup. Nah untuk petis itu di jam 3 ya, itu mangga, nanas, jambu. Nah itu ada di bumbunya itu ada kacangnya atau enggak? Ada. Kacang Ada ya? kacang, ada terasi. Kacang, terasi. Pedas ya itu ya? Pedas. Pedas. Untuk dimakan malam itu ada mie ayam 1 mangkuk, sayurnya 2 sendok, sambal dengan saus, dan ada ayamnya sekitar 3 sendokan ya. Terus minumnya nutrisari jeruk nipis ya itu ya. Untuk jam 3 pagi konsumsi susu Cimory rasa strawberry. Ya.
Setelah itu sudah tidak ada lagi yang konsumsi. Sudah. Nah, baik. Saya akan melanjutkan pertanyaan riwayat makan nih. Tadi kan Mbak suka makan seblak 1 minggu sekali. Es tehnya mungkin 3 kali dalam seminggu. Kalau kopinya setiap hari nih. Nah, itu ada konsumsi mie instan. Oh, mie instan itu saya sering juga sih Bu, kayak Instan. seminggu adalah 4 kali. 1 minggu 4 kali. 4 minggu ya. Baik, itu ada ditambah sambal atau cabai? Saya sukanya itu yang mie samyang itu. Oh, mie samyang. Mie samyang. Setelah itu minum jus itu ada nggak? Ada Itu jus apa itu? jusnya itu Jus jeruk itu jus ada? jeruk ada, kayak jus peras gitu ya Bu ya? Iya. Itu ada Bu, kayak sering sih Bu, kayak setiap hari saya beli. Setiap hari ya. Tapi jarang-jarang juga sih kalau saya ngampus aja kadang. Setelah itu ada, tadi kan suka makan petis-petisan nih, yang pedas-pedas. Nah, itu kira-kira seminggu ada berapa kali? Kalau metis itu biasanya kalau ada kerja kelompok itu pasti metis gitu Bu, pasti. Pasti ya. Itu kira-kira seminggu sekali atau Seminggu 3 kali ada. seminggu 3 kali ya? Oke. Setelah itu kalau makan sambal nih, kira-kira kalau sehari itu ada berapa sendokan? Kalau saya suka nyetok Bu, yang setoples gitu. Oh ya, Bu, setoples itu. kecil ya. Saya tiap hari makan sambal sih Bu. Kira-kira kalau satu hari ada nggak? 1 kali makan itu 1 sendok. 1 kali makan 1 sendok. Untuk konsumsi bakso gitu atau mie ayam seminggu berapa kali itu? Kalau bakso sama mie ayam sih seminggu 2 kali ada. 2 kali ya. Paling sering sih bakso. Bakso itu 2 minggu sekali juga. Bakso, setelah saya lihat ini kalau minum jus gitu, jusnya itu lebih sering ke jus jeruk ya, ini jeruk peras. Ini udah itu ya. Baik, di sini kan tadi kita udah tahu nih riwayat makan Mbak Intan sehari itu makan apa saja, dan dapat dilihat di sini yaitu, nah di sini kita ada tujuan diet nih. Tadi kan Mbak beresiko ini gizi kurang. Nah, itu kita tuh bisa buat mengoptimalkan asupan gizi atau menstabilisasikan status gizi nih. Nah, tujuannya itu salah satunya itu, dan mengurangi faktor yang menyebabkan tekanan GERD tadi. Kan suka kalau lagi kambuh dia mual terus panas sampai ke dada ya. Terus itu kayak, jadi kita mungkin bisa kita lihat nanti pas pengaturan makannya. Nah, di sini ada prinsip diet. Prinsip dietnya itu ada pengaturan makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Nah, tadi kan kebanyakan Mbak Intan ini suka makan yang kayak asam-asam nih. Asam-asam gitu, kayak jeruk, mangga, terus suka makan pedas yang ini juga, dan kopi, teh juga nih. Nah, kita lihat nih mulai dari karbohidrat ya. Untuk karbohidratnya mungkin yang dianjurkan itu di nasi putih, nasi merah, kentang, roti tawar, dan jagung. Nah, tadi kan Mbak Intan ini sering mengkonsumsi mie instan nih. Nah, itu sebaiknya dibatasi ya Mbak ya, untuk mengurangi gejala terjadinya mual. Nah, seperti yang dibatasi itu nasi putih, tapi dengan jumlah porsi yang besar itu dibatasi, dan mie instan atau biskuit. Nah, untuk protein hewaninya itu yang dianjurkan seperti ayam tanpa kulit. Nah, misalnya kayak ayam filet gitu, bisa beli di Superindo atau di ini. Ikan, atau bisa telur-teluran yang tidak tinggi lemak. Nah,
daging juga yang tidak berlemak itu harus dibatasi ya, seperti udang, cumi yang digoreng atau yang di crispy. Kan seneng ya anak sekarang suka yang makan crispy Iya. terus yang pedes-pedes gitu, itu dibatasi dengan telur setengah matang. Itu dibatasi. Untuk protein nabatinya itu yang dianjurkan tahu, tempe, itu makanan yang dikukus-kukus gitu. Untuk yang digoreng-goreng dibatasi gitu ya, dengan seperti kacang merah, kacang tanah tadi kan ada di petis tuh, mungkin dibatasi dulu ya untuk makan konsumsi petisnya yang ada kacang merahnya, kacang tanahnya. Nah untuk sayurannya itu yang dianjurkan itu wortel, bayam, labu, buncis, tapi yang dimasak dengan matang, jangan setengah matang gitu. Nah terus itu juga untuk bumbu-bumbuan itu yang menyengat gitu, seperti ini bawang merah, bawang putih, cabai itu dibatasi. Dan sayuran yang mengandung gas seperti brokoli, kol atau kembang kol itu dibatasi karena dapat memicu asam lambungnya naik, dapat menyebabkan GERD juga ya. Untuk buahnya sebaiknya mungkin bisa diganti ke semangka, pepaya, melon atau apel. Nah untuk jeruk, mangga, markisa dengan nanas yang di petisan tadi itu mungkin dibatasi karena itu kan makanan yang mengandung asam, jadi dibatasi. Untuk minumannya tadi udah minum air mineral ya, udah cukup. Untuk susunya itu tadi kan Mbak Intan susunya susu yang rasa stroberi nih, mungkin bisa diganti dengan susu rendah lemak. Nah untuk yang dibatasi seperti teh, kopi itu dibatasi karena itu juga dapat memicu asam lambung, GERD-nya naik. Dan jus-jusan yang asam seperti kayak es jeruk tadi itu ya dibatasi. Nah ini ada makanan yang harus diperhatikan nih. Nah makanan yang harus diperhatikan itu seperti makanannya itu porsi kecil tapi sering, jangan sampai tidak makan. Kalau tidak makan kan tambah itu ya, sampai tambah naik. Terus makanan yang masuk dalam mulut itu dikunyah sampai halus. Nah di sini di poin ketiga itu hindari, kan biasanya kalau anak kuliah ini buru-buru ya makan, mungkin kalau misalnya masuknya di jam 7 makannya bisa di jam 6, jadi tidak terburu-buru. Jadi hindari makan yang terburu-buru, atau dia kan biasanya kalau kita udah capek gitu ya, capek kuliah, habis makan langsung tidur. Nah itu dihindari, tidak boleh ya. Untuk makan malam itu sebelum tidur sebaiknya 2-3 jam sebelum tidur. Nah dan juga hindari makanan yang memicu asam lambungnya naik seperti makanan yang bergas, kopi, teh, terus sayuran yang bergas juga, yang asam, terus yang goreng-gorengan juga itu dikurangi. Nah dan poin ke-6 ini hindari makanan yang ini, pilih makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak seperti susu rendah lemak, terus ayam tanpa kulit, daging ayam tanpa kulit gitu. Nah dan poin yang terakhir itu perhatikan porsi makannya setelah makan. Nah misalnya kita habis makan tadi jangan langsung berbaring, terus kita makannya juga duduk tegak nih. Kadang kan biasanya makan suka agak nunduk, nah itu juga dapat memicu seperti itu. Nah Mbak Intan kan ini ya mahasiswa nih, tidurnya itu saya begadang. Begadang ini sampai jam berapa itu? Kalau saya sih sampai jam 12. Jam 12. Kira-kira tiap malam itu ada tidurnya 4-5 kali? 4-5 jam? Ada sih. Udah. 5 jam. 5 jam. Untuk tidurnya begadang ya, setelah terburu-buru juga mungkin. Nah baik, sebaiknya untuk jadwal tidurnya itu diatur lagi ya. Kan anjuran waktu tidur itu 7-8 jam untuk waktu istirahat tidur.
mungkin di jam 10 itu sudah tidur, usahakan jam 10 sudah tidur. Nah kalau jam 10 sudah tidur, kita makannya sebelum 2-3 jam sebelum jam 10 agar tidak memicu asam lambungnya naik, seperti itu. Nah dan juga tadi ada konsumsi makanan pedas-pedas nih, nah itu dibatasi ya, untuk makanan pedas-pedas itu dibatasi. Dan juga untuk minum kopi, teh itu juga mungkin sedikit dikurangi. Kalau nggak bisa langsung dikurangi sekaligus, mungkin secara perlahan itu dikurangi ya, sebaiknya itu dikurangi. Nah di sini tadi kan kita udah ngebahas tentang pola tidur, nah dan juga tentang pengaturan makannya nih yang dianjurkan dan dibatasi. Nah di sini ada contoh menu sehat nih. Contohnya itu untuk makan pagi itu bisa nasi, ikan kembung bumbu kuning, pepes tahu, sup wortel dan buncis dan pisang ambon. Sekiranya di menu ini Mbak Intan kurang seret nih dengan sayurnya atau lauknya, nasinya itu misalnya aduh males lah makan nasi terus atau gimana gitu, mungkin bisa diganti dengan kentang. Nah kentang ini kan kalorinya di 1700 nih 175 kalori. Nah bisa diganti dengan ini kan porsinya untuk satu penukar, satu porsi. Nah bisa diganti dengan kentang. Itu kalau misalnya nasinya mau diganti, nasi kan 100 gram sekali satu porsi, satu porsinya. Nah itu bisa diganti dengan kentang 210 gram itu. Nah di sini untuk makanannya ada semua ya tertera. Jadi nanti ini leaflet dan daftar penukarnya ini dibawa untuk baca-baca dan melihat kira-kira gantinya apa nih. Nah misalnya di sini ada sup wortel dan buncis, misalnya pengen ditambahin, enggak lah, pengen tambahin sayur yang lain, misalnya apel labu siam atau apa, itu dapat dilihat di golongan sayur yang ini. Untuk penggantinya apa dan beratnya semana, seperti itu. Nah dan juga tadi kan Mbak Intan ini jarang berolahraga ya karena males gitu. Usahakan sehari itu 30 menit itu bisa jalan sehat, jalan santai 30 menit, atau sepedahan, atau seminggu sekali juga boleh. Misalnya hari Minggu tuh ajak teman sepedahan atau jogging bareng. Biasanya kan ada yang ngajak ini ya kalau anak muda sekarang. Nah mungkin untuk konseling hari ini mungkin cukup ini ya Mbak ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya Mbak ya. Baik. Gimana nih, udah siap belum untuk mengurangi pedas, olahraga yang rutin, kurangi begadangnya dikurangi, konsumsi teh dan kopinya siap nggak? Siap ya, baik. Nah mungkin kita nanti ada pertemuan selanjutnya itu di bulan depan di tanggal 5 ya. Ini sekarang di tanggal 5 ya. Tanggal 5 Oktober ya, berarti 5 November kita ketemu lagi nih di sini. Kita lihat lagi perkembangannya sejauh apa ini. Nah, jadi mulailah hidup sehat nih. Jangan sampai nanti asam lambungnya naik lagi dan kumat lagi penyakitnya. Baik, mungkin itu aja ya dari saya. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, mungkin nanti pas di rumah baru ada kepikiran mau nanya, bisa japri ke nomor telepon saya aja. Kan ada sini, saya catatin nomor telepon saya aja ya. Nah, ini ada oleh-oleh nih buat kamu dibawa, buat dibaca, terus dilihat gitu. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Mari sehat-sehat ya. Saya pamit ya Bu ya. Iya, hati-hati.